Selamat malam pemirsa, sebenarnya kejadian ini pekan lalu 6 Februari 2025, tapi luar biasa. Kegaduhannya sampai sekarang masih menjadi pro dan juga kontra. Bayangkan di dalam ruangan persidangan yang harusnya patuh pada aturan pada majelis hakim, tapi ada adegan saling konfrontasi langsung, bahkan ada salah satu kuasa hukum yang naik ke atas meja sebagai bentuk protes. Komisi Yudisial menduga itu merupakan bagian dari penghinaan terhadap martabat peradilan atau contempt of court. Itu dia, karena kalau kita lihat yang seharusnya kemudian menghargai persidangan yang begitu sakral, namun banyak yang menyebut bak preman mereka di ruang sidang. Apakah kemudian ini betul-betul bagian dari contempt of court dan apa sebenarnya perseteruan dari keduanya? Kita akan bahas langsung bersama dengan Catatan Demokrasi. Sudah hadir sejumlah narasumber kami di sini dan tentunya kami juga akan melibatkan Universitas dari Trisakti dan juga UNJ Jakarta. Ini ada teman-teman dari Fakultas Hukum Trisakti dan juga Prodi Humas UNJ. Terima kasih banyak. Kami juga mengucapkan terima kasih BHS malam hari ini membalut kami dengan nuansa biru ya, batik Jacquard ini. Gitu loh, bisa Ando nampak elegan sekali ya malam hari ini. Sama dong Maria. Tapi kami juga heran, Bang Rasman, Bang Hotman, ada apa dengan kalian? Kenapa bertahun-tahun tidak pernah damai sampai sekarang, Bang? Kenapa Bang Rasman, Bang Hotman? Harusnya Bapak datang malam hari ke Catatan Demokrasi. Untuk mengklarifikasi juga pertanyaan publik yang cukup sama dengan Andrew tadi. Tapi kita coba perkenalkan terlebih dahulu. Satu persatu narasumber kami sudah hadir. Ada Bu Elsa Syarif, praktisi hukum. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kaget Ibu lihat tanggal 6 Februari Ibu atau di sudah PN biasa? Jakarta Utara? Ikut emosi atau gimana, Bu Elsa? Saya nonton dan saya sangat terenyuh ya. Karena saya 40 tahun beracara, sangat sedih melihat pengadilan diperlakukan demikian. Oke, ditahan dulu Bu. Sangat sedih, terenyuh. Itu dia. Apakah kemudian ini juga dirasakan oleh Pak Fredrik Yunadi? Selamat malam. Assalamualaikum. Saya lihat TV, jadi saya merasa terpukul ya sebagai seorang profesi. Kok ada lah rekan-rekan yang beri perilaku yang demikian ya. Oke, Tidak kita layak tahan sampai lah. sana dulu ya. Habis terenyuh, terpukul. Terenyuh terpukul. Kalau yang ini tolong jangan naik ke atas meja ya. Kita sambut ini dia ada Bang Farhad Abbas. Bisa Selamat goyang malam, ya, Farhad. jangan Bang. Iya, ini sebenarnya terlalu kebaper gitu. Harusnya masalah hukum dengan terdakwa, tapi ini antara lawyer-lawyer. Mereka memang menantikan pertandingan ini. Pertandingan, Bang? Ya, pertandingan. Kan udah ancam-ancaman antara lawyer-lawyer ribut antara Hotman Paris dengan kura-kura ninja, antara Hotman Paris dengan Cowboy Shengeng. Hati-hati, Jadi Bang. mereka Kita salah. Mereka belum salah. mulai udah pura-pura ninja. Mereka Bahaya salah, nih, bukan Bang salah Farhad. arena gitu. Salah arena. Harusnya bukan tempatnya di situ. Oke. Tapi akhirnya kejeblos, akhirnya berujung pada pemecatan dan Itu Ditahan dulu, dia, Bang, ya. tahan Bang ya. Kita Itu tidak bukan menyebutkan oktagon, personal ya. itu pengadilan ya Bang ya. Dan juga kita sambut bersama dia mantan Hakim Agung ada Prof Gayus Lubun. Kita nanti minta pencerahannya Prof. Selamat malam Prof Gayus. Tentu hiruk pikuk yang terjadi di pengadilan ini suatu hal yang membuat semua orang yang berlatar belakang hukum menyesal. Artinya kecewa, kemudian kita juga menjadikan profesi advokat, di mana saya juga pernah menggelutinya sebagai profesi ini, ikut tersakiti. Tetapi tentu kita harus mencari akar masalahnya. Itu dia. Kenapa kok bisa timbul persoalan yang dilakukan oleh para orang yang paham hukum. Itu dia. Nanti kita jawab langsung di meja catatan demokrasi. Terima kasih Prof Gayus malam hari ini menggunakan pakaian warna putih. Silau kita Prof sebenarnya Prof, silau Prof. Kanan kiri semoga tersinari Prof ya. Kami juga menghadirkan praktisi hukum Bang Sunan Kalijaga. Selamat malam Bang Sunan Kalijaga. Assalamualaikum. Boleh Bang, Selamat malam Bang. kita dengar suara merdu Bang. Sudah lama tidak bersua di Catatan Demokrasi. Kebetulan saya hadir pada hari itu dan saya tidak mengharapkan seperti apa yang saya lihat. Abang ada di lokasi? Saya ada di lokasi, saya melihat kejadiannya seperti apa dan tidak seperti apa yang saya harapkan. Nanti kita bongkar malam hari ini Bang, di Pasti. Catatan Demokrasi. Ya. Kita tunggu Bang Sunan Kalijaga. Kami juga menghadirkan praktisi hukum. Ini rapi banget malam hari ini. Bung Partahi Sihombing. Ini udah kayak mau siaran di kabar petang Bang biasa Bang. Itu kena hadir di TV One, makanya harus begini kata. Kalau TV lain mungkin nggak perlu begini gitu. Oke. Kalau TV One harus tampilnya harus beda katanya kan gitu Baik, ya. kami harap Abang malam Luar hari ini biasa. substantif dan juga objektif ya Bang ya. Menjelaskan kegaduhan pada tanggal 6 Februari. Kalau pendapat saya nggak mau dulu masuk ke dalam kejadian pada tanggal ribut-ribut kemarin ya. Seperti dikatakan oleh Pak Gayus tadi, kita mesti bedah
Oke. Ada apa sebenarnya di belakang ini? Ini Disimpan kan dulu, adalah Bang. Ada apanya disimpan dulu, Bang? kejadian ini kumulatif ya Oke. dari kejadian-kejadian awal sampai akhirnya meledaknya di ruang persidangan. Baik, sampai situ dulu poinnya ya. Bang Partai Siomi, kami juga menghadirkan seharusnya malam hari ini Bang Rasman yang hadir di catatan demokrasi, tapi diwakili oleh Ibu Foni Fertiana Noholo, kuasa hukum Bang Rasman. Ada juga di lokasi di PN Jakarta Utara, Ibu, tanggal 6 Februari. Pada saat Ada, Ibu ada. Tapi Ibu tidak ikut naik ke atas meja kan, Bu ya? Enggak Ibu ya. itu kan spontanitas rekan. Kita tidak, kita tertib saja kok. Baik. Menghargai pengadilan. Spontanitas. Baik, Ya. Bu Foni, nanti kami tunggu bagaimana penjelasannya karena sepertinya dari Ibu juga sudah membawa sejumlah dokumen. Kita boleh ke Bang Partai Siomi terlebih dahulu. Kami ingin tahu, Bang, kalau bisa bukan cerita off the record, Ya. tapi malam hari ini dibuka apa yang sudah terjadi tanggal 6 Februari. Kenapa ada yang naik ke atas meja, ada yang menghampiri Bung Hotman, yang membuat Bung Rasman naik pitam itu apa sebenarnya? Dan Anda sampaikan tadi akumulatif ini. Iya. Jadi saya mulai mungkin dari kejadian dari awal-awal yang mereka ya. Isu mengenai masalah katakanlah ijazah palsu yang terus digaung-gaungkan sama Hotman Paris ya kan. Kalau kita lihat sekarang ini ya, mana sih buktinya bahwa Rasman itu adalah pemilik ijazah palsu? Dia sampai detik ini masih berlalu lalang ya mengikuti persidangan di mana-mana di seluruh Nusantara. Di sana bisa dibuktikan bahwa dia pemegang kartu ya berita acara sumpah dan dia masih adalah pemegang kartu advokat juga ya. Jadi tuduhan-tuduhan itu kan nggak benar gitu ya kan. Kalau memang benar ya silakan dibuktikan. Pasti udah dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan menyangkut kasus Iklim Hakim, gitu. Nah, ini dari dulu sudah memang ribut terus sampai terjadi Rasman tuh mendatangi Kopi Joni, sampai mendatangi ke Atlas Bali, ngajakin fight 1 lawan 1. Ya, tapi Hotman Paris juga omdo gitu loh ya kan. Cuman berani ngomong doang, ternyata bukan fighter gitu ya kan. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan statementnya di media selalu kasar, ya. Selalu mengenyek-ngenyek orang dengan kata-kata si botak lah, kura-kura ninja lah segala macam. Ini juga langsung saya tanggapin dari rekan kita ini. Janganlah ya sebagai advokat kita mengeluarkan statement-statement seperti itu. Kalau kita nggak mau disamakan sama binatang, jangan kita juga samakan orang dengan binatang juga. Walaupun kura-kura itu mungkin tidak menakutkan, nggak menggigit, tapi itulah jenis binatang. Ya kan, nggak pantas kita sebutkan orang seperti itu. Ya, kemudian berkembang jauh-jauh segala macam. Ya, kemudian terjadi lapor melapor. Ya, kemudian ada lagi ceritanya bahwa memang seolah-olah Iklim Hakim tidak pernah memberikan kuasa, ya kan, kepada Rasman. Kita ingatkan pemirsa, Bang, Iklim Hakim ini siapa? Mantan asisten dari Daripada Hotman Paris, Paris. ya, yang kemudian diduga dulu ya ada urusan hubungan pribadi, ya, kemudian ada chatting-chatting. Nah, chatting-chatting itu terungkap pada waktu memang mereka bermasalah, kemudian Iklim Hakim menunjuk Rasman sebagai kuasa hukumnya. Rasman yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya tentunya kan harus punya dasar legalitas, ya kan, minta surat kuasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian inilah menjadi permasalahan sendiri juga di mana semua pihak, terutama dari pihaknya Hotman Paris, kemudian melakukan pendekatan kepada Iklim Hakim sehingga pada satu waktu ya Iklim Hakim mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan kuasa. Padahal dia menyatakan juga membuat satu surat pencabutan kuasa. Bagaimana orang mencabut kuasa ya sementara logikanya dia tidak pernah memberikan kuasa. Ini kan udah semuanya udah blur, artinya semuanya dikemas dengan bohong-bohongan semua kan gitu ya. Nah, itu yang kedua gitu ya kan. Kemudian yang ketiga adalah chattingan-chattingan, ya kan. Nah, inilah yang akan dibuka sama Rasman di pengadilan di mana dia sebagai terdakwa. Kita tahu terdakwa tinggal punya satu kesempatan. Kalau dia nggak bela dirinya habis-habisan, ya habislah dia gitu ya kan. Nah, apalagi memang dia sudah menyatakan bahwa dia itu diduga melakukan pencemaran nama baik, ya kan? Nah, dia harus buktikan bahwa dia tidak pernah mencemarkan nama baik. Karena kalau kita berangkat kepada pasal 310, kalau dikatakan dia melakukan pencemaran nama baik, dia tidak bisa membuktikan itu di persidangan, akhirnya dia akan kena adalah pasal fitnah yang lebih tinggi lagi ancaman hukumannya. Untuk itu saya pikir wajar kalau dia membela diri. Nah, inilah ini kemudian segala sesuatu yang sudah dilakukan dengan mendiskreditkan menjadi tumpuk kayak gunung es gitu ya. Kemudian meledak pada waktu kemarin di awal ya yang menurut pengetahuan saya sidang itu dibuka dan terbuka untuk umum ya.
tiba-tiba pada waktu pemeriksaan, ya gilirannya Hotman Paris sudah ada di ruangan dan Rasman, kemudian tiba-tiba juga hakim memutuskan, ya kan, dengan alasan ada di sini hal-hal yang melanggar susila dan segala macam. Kemudian hakim mengatakan bahwa ini tertutup. Nah, di sana puncak emosinya. Karena Rasman punya satu kesempatan membuktikan dan dia sudah mengatakan bahwa saya tidak akan menunjukkan gambar atau video. Saya akan menunjukkan chattingan. Nah, kalau memang dianggap melanggar susila, apa yang nggak dilakukan Hotman Paris dengan kelakuannya dia? Nggak susila apa dia tuh? Joget sana, joget sini, peluk sana, peluk sini, ciuman sana, ciuman sini. Kelakuan apa yang baik dari dia? Pacaran sama Miriam Bellina 6 tahun, Miriam Bellina digebukin, dilapor polisi. Kita di sini tidak Kelakuannya menyudutkan seperti pribadi ini. ya, Saya Bang, terus ya? terang, ya Oke, saya kita tidak menyudutkan mesti pribadi, berani Bang. mengatakan bahwa figurnya Hotman Paris juga buat saya nol. Ya, saya berhadapan sama dia. Saya sebagai kuasanya Hotma Sitompul, pada waktu Hotma cerai dengan istrinya Desi, saya berhadapan langsung sama dia. Dia laporkan saya kode etik di Peradi, saya laporkan dia juga. Tapi pada waktu itu memang lagi COVID, jadi kami itu sidangnya sidang Zoom. Di tingkat pertama, saya dihukum atas laporannya dia. Saya terima loh dengan senang hati. Tetapi saya pikir, saya sebagai seorang advokat, saya berjuang. Kita ngajukan banding ke DKPP. Di DKPP, Hotman Paris itu dihukum, diskors 3 bulan. Saya dibebaskan. Apa yang terjadi? Bung Partai, tapi kita tidak kemana-mana Bang, kita tidak personal ke Hotman, lebih ke kasus ini.